teman-teman teteh, balik lagi di Ngeteh Yuk. Yuk. Nah, seperti biasa, sekarang udah hadir di tengah-tengah kita. Ada Umi, ada Musdalifah juga. Silakan. Nah, Umi nih, untuk kali ini, nih aku tuh temanya tuh pengen ngebahas ini, Umi. Kan sekarang tuh lagi viral, Umi. Oh iya, Nyanyiin lagu Itu lagu Aisyah. Iya, Aisyah istri Rasulullah. Rasulullah, ya. Iya, Nah, iya. harusnya kan kita manggilnya Sayyidati Aisyah Atau Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Iya, betul. ini Umi nih. Nah, sebenarnya aku juga kemarin tuh Mi pas lagi viral sempet bikin covernya gitu Mi. Saya nonton tuh, Teh. Dan komennya itu juga emang pro kontra sih. Jadi ada yang seneng gitu, ada juga yang memang bukan nggak senang dengan lagunya, tapi ada yang mengkritik dengan liriknya. Penyebutan Ya, Aisyahnya itu. ya begitu nih. Sekarang mumpung ada Umi nih, aku pengen tanya nih Umi, bagaimana emang perlakuan Rasul dulu kepada Sayyidati Aisyah gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siti Aisyah ini adalah perempuan yang sangat cantik dari putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jangan menyebut nama sahabat atau istri Rasulullah dengan satu nama saja, Aisyah saja. Jangan, masalahnya Aisyah itu banyak. Banyak. Ya. Tukang puyuh juga ada Aisyah. Kepala sekolah saya Aisyah. Nah, Oh, iya, tuh. gitu. Harus Tetangga ada saya dia. ada, teman arisan saya juga ada Ya, Aisyah. jadi mereka itu punya nama itu, Bang radhiyallahu anha, Allah ridho dengan mereka itu. Iya. Karena turun Jibril itu memberi tambahan nama. Oh. Jadi nggak Memang main-main. istimewa. Oh, iya. Istimewanya mereka itu langsung mengetahuinya Siti Aisyah ini, Sayyidati Aisyah ini adalah karena viralnya lagu ya Neng ya, Iya, Teh ya. Sekian istri, memang Siti Aisyah ini, Sayyidati Aisyah ini adalah seorang istri yang cerdas, yang banyak cerdas. menghafal hadis. Oh. Jadi kalau ada sahabat yang bertanya umpamanya tentang haid, tentang mandi junub, nanya ke Siti Aisyah. Siti Aisyah yang hafal, yang tahu. Ya, Sayyidati Aisyah ini yang menerangkan bagaimana tentang mandi junub. Kata Sayyidati Aisyah, aku melihat Rasulullah mandi junubnya seperti ini. Tapi Sayyidati Sarah pun menyampaikan, binti Harisah ini juga mengatakan, aku juga melihat Rasulullah sama jadi istri-istri yang lain. Dari ini Rasulullah SAW, sehebat itukah perempuan-perempuan ini mendampingi Rasulullah, luar biasa. Apakah Nabi pernah marah sama istri-istrinya? Dan marahnya Nabi itu Kayak gimana seperti apa sih gitu? Mungkin suami saya nonton gitu. Insya Allah. Jadi kalau marah, sifat marah itu ada pada kita. Iya. Semuanya manusia kenapa disebut kita mulia? Semuanya ada pada kita. Marah, kesal, sedih. Tapi marahnya Rasulullah dengan marahnya kita tentu berbeda. Iya. Ya, marahnya kita kadang-kadang pakai amarah. Ya, kadang-kadang tidak mau makan, ditawarin makan, makan. Kopi, Ya Allah ya Rasulullah. Jangan sampai seperti itu, ya. Kalau Marah. ditawarin makan jangan minum. Itu jangan ya. Rasulullah SAW tentu saja marahnya beda Iya. dengan kita. Iya. Apakah ada marahnya? Mungkin cuman dengan kalimat sindiran, ya. Mungkin dengan kalimat yang enak di ini. Ketika Rasulullah mau ke Haram, mau ke Ka'bah, ada yang lempar dengan ludah Rasulullah SAW. Tiap lewat Rasulullah ludah. Kalau kita manusia biasa marah nggak? Marah banget dong, saya, Mi. Mi. Saya balas itu, mah. Masya Allah, belum Mama. terjadi udah. Masya Allah. Mama. Masya Allah. Nah ini Rasulullah sampai berhari-hari. Kok aku dulu dah sampai di Ka'bah ambil jam-jam diusap dengan air jam-jam. Sampai sekian hari Rasul lewat lagi situ tidak ada yang meludah Rasulullah. Nabi malah rindu. Kemana ini yang meludahi aku? Ya Rasulullah, ya Muhammad, dia sedang sakit. Rasulullah membawa oleh-oleh. Jenguk tadi yang sakit. Si yang sakit Badui ini mengatakan, ya Muhammad, karena dia belum beriman, luar biasa. Orang yang dari bangsa aku pun tidak ada yang menjenguk aku. Tapi engkau yang tiap hari aku hina, aku ludahin.
engkaulah yang nomor satu menjenguk aku. Subhanallah, mulianya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang ingin ditanyakan Teh? Ya, saya Pengantin baru nih. Pengantin baru. Mi. ini, dari sekian banyaknya istri Nabi, istri Rasul, kenapa Aisyah yang sangat dicintai sesudah Khadijah gitu? Pada dasarnya kecintaan Rasulullah untuk semua istrinya, ya. Tapi kenapa kita mengenal Siti Aisyah radhiyallahu anha ini? Karena kecerdasannya. Sekian puluh hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 45 hadis barangkali yang nanti oleh guru-guru yang lain diperbaiki. 45 hadis mungkin diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha karena tingkat kecerdasannya Siti Aisyah ini. Dan memang apa dikatakan Rasulullah memiliki istri-istrinya cantik, tentu saja istrinya cantik semua. Bayangkan Khadijah Ummul Mukminin saja, kalau Rasulullah mau pulang dari dakwah, Khadijah Ummul Mukminin ngaca dulu di air yang bening. Karena nggak punya kaca. Belum ada kaca di sana. Nggak ada, iya, ngaca. Sampai pipinya kemerah-merahan bukan karena digaploknya tentu. Pokoknya mau gelis iya nanti meni alus pipinya kayak pakai blush on gitu, gitu. merah merona. Kayak teteh gitu ya. Nah itu Rasulullah salam 3 kali tidak terdengar, maka tidur di luar pintu. Hebatnya Kanjeng Nabi. Tidak ada Rasulullah gedor-gedor. Oh siapa? Bahasa Inggrisnya teh molor wae gitu ya. Sare enggak kira-kira lo tidur teh meni kos kebo umpamanya ya. Padahal kebo kalau dengar itu pasti sakit hati ya karena dituduh ya. Nah itu Rasulullah tidak. Begitu besoknya Ummul Mukminin Khadijah Ummul Mukminin buka pintu, ya Rasulullah, kenapa enggak itu? Kenapa Rasulullah berprasangka baik? Pasti istri aku lelah menunggu aku pulang dari ini. Sampai dia tertidur menunggu itu Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah tidak harus gedor-gedor pintu. Yang tapi udah 3 hebat. kali digedor. Iya, sudah salam 3 kali, sudah kelar ininya tidur di situ. Sampai istrinya merasa menyesal karena tidak mendengar Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu berprasangka baik, pasti istrinya lelah. Allah sungguh mulia. Ya, mulia Rasulullah dari ujung ke ujung Rasulullah SAW. Nah itu yang namanya perempuan. Kerjanya itu kalau dihitung gak kehitung nih perempuan. Banyak. Subhanallah, kerjaan perempuan tuh dari ujung, dari dapur ke kasur lagi, kemana lagi, tahu ini tidak ada kopi, tahu tidak ada garam, tahu tidak ada kerjaan perempuan. Makanya perempuan letak surganya di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah. Ya, pengorbanannya seorang perempuan, ya, diangkat derajatnya seorang perempuan, tentu saja dilandasi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Cerita yang paling bagus, akhlaknya akhlak Rasulullah. Bertetangga yang paling bagus, tetangganya Rasulullah. Bagaimana cara berumah tangga yang paling bagus, rumah tangganya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah beristri, ada istri Rasulullah. Semua adalah panutan. Apa Rasulullah tidak pernah ada keliru? Kalaupun ada kelirunya Rasulullah SAW, jadi contoh buat kita. Ya kan? Umpamanya, Umi, kalau malam hari kita mandinya telat karena kita berhubungan suami istri, apa boleh mandinya menjelang subuh? Tapi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah lagi, karena memang cerdas. Nah, Siti Aisyah, aku kerap kali lihat Rasulullah apabila sudah junub berhubungan suami istri, Rasulullah berwudu. Baru Rasulullah makan minum, baru dia tidur. Kapan mandi junubnya? Kadang menjelang subuh. Kenapa Rasulullah melakukan menjelang subuh? Sebab suatu saat ada umatnya yang melakukan demikian. Begitu subuh, Allahu Akbar, mandi keramas kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah mandi deh kita, keramas deh kita, niat, saya niat mandi junub menghilangkan hadas besar wajib karena Allah. Jadi jangan sekali-sekali sehabis berhubungan junub langsung blok makan, jangan. Wudu dulu ya. Wudu dulu. Wudunya itu bukan untuk sholat, setidaknya pembatas diri. Karena apa? Umi pernah baca bagaimana dialognya iblis dengan manusia. Kata iblis, aku paling senang tidur dengan perempuan yang dalam keadaan junub dia tidak berwudu. Jadi dia didampingi sama iblis sampai subuh. Maka Siti Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha kerap kali mengatakan, aku sering melihat Rasulullah setiap itu junub, Rasulullah
berwudu, baru dia tidur. Makan. Rasulullah SAW baru boleh makan. Bagaimana nanti sahurnya makannya? Pada dalam keadaan itu makan aja. Nanti begitu. Nanti di Indonesia ini kan ada sholawat ya subuh ya. Salatu salamu alaik. Kalau subuh ya. Ya Imam al-Mujahidin. Nah kalau subuh tuh. Ya Itu. Rasulullah. Ya Rasulullah. Nanti dijawab lagi sama musola yang sebelah. Nanti ketemu Umi. Allahumma sholli ala. Tuh subuh tuh aki-aki namanya temannya. Iya, udah Kalau saatnya diputar. sering banget denger ya. Ya. Nah, kita masih minum. Ya kan? Belum kedua subuh. Berhentinya subuh. Kalau yang tadi disebut imsak, betul? Udah imsak, persiapan mau subuh. Ya. Nah, itu jadi luas ya. Perjalanan apa? Pelajaran dari kita ya. Pelajaran Dari Siti Aisyah radhiyallahu Dari Siti anha. Aisyah Bagaimana caranya ya Rasulullah dilihat semuanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Sekali lagi tadi yang Neng Iva tadi nanya, kenapa Rasulullah selalu bahasanya adalah Siti Aisyah cerdas memang karena paling muda dari istri Rasulullah adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Oke, Teh silakan boleh ditanyakan lagi. Aku barusan dengar suara azan. Alhamdulillah ya Allah udah azan. Udah mau buka puasa lagi? Iya, Ya Allah, barakallah. Terima kasih ya Allah. Iya, Dari kedua ini. Maeti. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap. Hmm. Ya Allah selalu siap siaga. Ada mie sehat. Ini ada mie sehat Umi. Ini ada snack dulu kan yang manis Oh, dulu. iya, yang manis Berbuka dulu, yang benar. dengan yang Iya, manis benar. dulu Umi. Iya. Silakan Umi dicoba ini. Allahumma ada- lakasun wa bika amantu ala rizqika atatu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo buka semuanya Silakan yang berbuka manis. teman-teman guys. Umi, Mhm. maaf aku sediain Umi. Silakan dicoba Umi. Kok gambarnya ada hijau-hijau begitu? Ini mie sehat Umi. Nah, bismillah. Ya maaf ya Umi, bukannya sama mie ya Umi. Ini alhamdulillah luar biasa. Karena ini praktis Umi. Itu kok bisa ada hijau-hijau kayak gitu? Ya ini lebih sehat Umi. Jadi lebih aman makan mie. Walaupun Ayo, dimakan silakan. tiap hari, Mau, aman, mau. insya Oh, Allah. walaupun dimakan tiap hari aman ya Teh ya. Iya, anak aku suka banget makan mie, makanya aku stok. Tapi mie-nya nggak usah di rebonding lagi nih, orang nggak keriting nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini tanpa proses penggorengan, rendah gluten dengan saripati bayam. Oh, jadi ada bayamnya mie. Oh, makanya warna hijau ya Teh ya. Iya. Pesan hijau-hijau tuh bayang. Ini dimakan pakai keripik. Ini enak juga sih. Dia kan asin. Keripik Oh, iya. ubi. Ayo mari dimakan lagi mie-nya, nggak dikeritingin, ini enak banget. Insyaallah. Ya ampun, saking antengnya makan, saking nikmat sampai kelupaan Umi. Apa tuh? Ngucapin selamat Oh, berbuka iya. juga. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Kita mah udah maghrib ini ya. Iya. Buka duluan. Ya, selamat berbuka. Jangan lupa nanti ditonton lagi di episode berikutnya di Ngeteh Yuk. Yuk Teh. Jadilah seperti Aisyah radhiyallahu anha yang cantiknya tidak pernah dipamerkan dan juga cerdasnya tidak pernah disombongkan serta keistimewaannya yang selalu diutamakan.